Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, sebagai orang Kristen, perkara mengenai menghakimi atau biasa disebut ngejudge menjadi salah satu hal yang sering dipertanyakan, yaitu apakah menghakimi benar atau salah menurut Alkitab, atau jika benar menurut Alkitab, apakah menghakimi boleh untuk dilakukan? Bukankah generasi saat ini sangat mengedepankan inclusivity dan sifat open-minded sehingga menghindari penghakiman atas keadaan atau status orang? Misalnya, penghakiman di kalangan anak muda, seperti "Gak seharusnya kamu begitu, itu tuh salah, kamu gak benar, masa orang Kristen seperti itu?" Atau contoh yang marak di channel-channel YouTube terkait saling menjatuhkan dan mengatakan salah atau sesat pada hamba Tuhan atas pengajaran tertentu yang secara denominasi atau aliran gereja berbeda dari dirinya. Dengan kata lain, menyatakan bahwa ajaran mereka yang paling benar dan yang lain salah atau tidak alkitabiah. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan menjawab pertanyaan besar, bolehkah orang Kristen menghakimi? Pertanyaan di atas muncul sebagai respon dari pengajaran Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 7 ayat 1-2 tentang larangan menghakimi orang lain dengan ukuran manusia. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan menghakimi dalam ayat ini? Kata yang digunakan oleh penulis Injil Matius adalah krino, yang artinya memutuskan secara mental atau yudisial, yang termasuk mengadili, mengutuk, menghukum, membalaskan dendam, menjatuhkan hukuman. Albert Barnes memberikan komentar bahwa perintah ini merujuk pada penghakiman yang tidak adil. Sehingga dalam ayat ini, Kristus tidak mengutuk penghakiman yang dilakukan oleh seorang hakim. Karena proses penghakiman seperti itu, jika sesuai dengan keadilan, adalah sah dan perlu. Lalu, apakah alasan Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu menghakimi? Selain karena makna menghakimi sebagaimana diuraikan di atas, Yesus menyampaikan di ayat selanjutnya, yaitu Yesus mengingatkan
bahwa manusia yang menghakimi juga memiliki kesalahan yang sama dengan yang dihakimi, sehingga sukar untuk menghakimi secara adil. Sejalan dengan itu, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa ketika seorang menghakimi orang lain, maka ia sedang menghakimi dirinya sendiri juga. Sebab mereka yang menghakimi melakukan hal-hal yang sama dengan yang dihakimi. Lantas, bagaimana dengan profesi sebagai seorang hakim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat jabatan hakim-hakim dalam Perjanjian Lama. Dalam perintah yang diterima Musa di Ulangan 16 ayat 18, hakim adalah jabatan yang diberikan melalui penunjukan dan pengangkatan atas legitimasi yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga mereka memegang otoritas dan tanggung jawab untuk menghakimi dan harus melakukannya dengan penghakiman yang adil. Tuhan memberikan perintah dan peringatan yang tegas bagi para hakim dalam Ulangan 16 ayat 19-20 untuk tidak memutarbalikkan kebenaran dan menerima suap. Prinsip keadilan ini pun yang juga menjadi rujukan bagi jabatan hakim di masa sekarang ini. Dengan kata lain, tanpa penunjukan dari pemerintah yang ditetapkan Allah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita, tidak mungkin seseorang dapat menyandang jabatan serta memiliki otoritas sebagai seorang hakim. Maka, hakim harus terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan kesempatan dan kepercayaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan kasus yang terjadi dalam gereja? Bukankah kita memiliki hukum Tuhan yang standarnya lebih tinggi daripada hukum dunia? Bagaimana jika seandainya ada jemaat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan perintah Tuhan? Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 12 menyatakan bahwa jemaat Korintus juga menghakimi mereka yang tergolong jemaat. Apakah itu artinya kita boleh menghakimi sesama jemaat? Kita perlu mengerti bahwa penghakiman yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bentuk pendisiplinan gereja. Paulus menekankan bahwa dosa harus dibenci dan orang yang hidup dalam dosa harus didisiplin. Disiplin yang dijatuhkan semata-mata untuk menjaga kekudusan warga jemaat secara pribadi dan seluruh jemaat. Pada waktu itu, jemaat Korintus berada dalam kondisi memprihatinkan, yaitu ada di antara jemaat yang melakukan perbuatan memalukan, yang bahkan tidak dilakukan oleh orang kafir sekalipun, serta sombong rohani. Jemaat Korintus merasa bangga karena menganggap sikap mereka yang menerima orang-orang yang melakukan percabulan dalam komunitas jemaat adalah suatu kemajuan. Saat ini pun terdapat kecenderungan gereja yang enggan mendisiplin jemaat karena takut kehilangan jemaat atau takut disalahpahami dan dimusuhi. Akibatnya, perbuatan dosa dianggap wajar atau dikompromikan. Orang percaya memang tidak boleh menghakimi satu sama lain, tetapi tugas gereja untuk mendisiplinkan jemaat adalah suatu keharusan untuk menjaga reputasi gereja dan kerohanian jemaat dari kompromi terhadap dosa. Pada akhirnya nanti kita akan menjadi hakim bersama Tuhan Yesus. Karena itu, kita tidak boleh saling menyerang dan saling menghakimi orang lain, apalagi dilakukan secara frontal dan terbuka. Misalnya menghakimi di media sosial, seperti hamba Tuhan yang satu menyerang hamba Tuhan yang lain dengan label sesat, melalui penilaian dari sudut pandang doktrin yang berbeda dari yang dikritik, dan menyatakan yang lain salah dan hanya pengajarannya saja yang paling benar. Mari kita bertobat dan tinggalkan hal-hal seperti itu, yang hanya menyebabkan perpecahan dan kebingungan di kalangan jemaat. Karena kebenaran akan dinyatakan pada hari penghakiman Tuhan tiba. Amin. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Tenanglah jiwa
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mulia. Dia segalanya dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan bersama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, dapat bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Biar musik naikkan pujian ini. Mari kita sembah Dia. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu, buat kesetiaan yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami untuk setia kepada-Mu juga Tuhan. Melakukan bagian kami dalam hidup kami Tuhan. Oh, ya la 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 shanda la 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 shande. Ina la 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 shede de de. Terima kasih, haleluya. Oh, Rama shede de de bokoria la 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 shanda. Shede de de bokoria la 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 shanda. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi yuk. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu yang ku perlu Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Sekali lagi oh Tuhan. Amin, amin. Yes, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, oh Yesus, amin, yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa Kau setia. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Mari kita bangkit berdiri dan angkat kedua tanganmu lebih lagi. Haleluya. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu
membuatku terpesona. Segala pujian bagimu, hanya kau. Haleluya, kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, yang selalu terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya kau yang layak ku agungkan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu Tuhan. Katakan ku bersuka selamanya. Tiada janji seperti yang ada padamu. With drums and percussion, singlah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar ku bersuka, katakan selamanya Engkau Tuhan. Tiada janji katakan dengan iman, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti akan menggenapi. Kalau manusia mungkin suka lupa, coy. Tapi kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Bilang kiri kananmu lagi, Tuhan lo dahsyat. Nah itu dia. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Siap nyanyi saudara, katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Satu hati, kebesaran-Mu tetap selamanya. Yang kuat, haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Siap yang wanita saja. Come on ladies. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara. Satu suara kami nyatakan, Amin.
Katakan. Once again. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak Tepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah. Katakan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami Raja Atas dunia. yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yang setuju beri sorak-sorai yang mulia buat Tuhan. Katakan haleluya. Dia Tuhan yang dahsyat, amin. Keputusan saudara hari ini untuk datang ke tempat ini. Keputusan saudara untuk memuji Tuhan di tempat ini. Keputusan saudara untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Dan itu adalah pilihan saudara. Karena itu biar hari-hari ini kita tetapkan pilihan kita cuma satu. Menyenangkan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Katakan bersama. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Lalu akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari lambaikan tangan mengatakan. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah
Yesus kebenaran adalah pilihanku. Dia Tuhan turun ke dunia menyelamatkan saudara dan saya. Dia naik ke surga menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Karena itu hari-hari ini tetapkan pilihanmu. Pilihanmu hanyalah Yesus. Katakan Yesus. Sekali lagi Yesus. Setuju saudara? Yes. Setuju kita hanya mau pilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Walau apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan, sekali Yesus, Sekali Yesus. tetap Yesus. Tetap Yesus. Sekali Yesus, Sekali Yesus. tetap Yesus. Tetap Angkat Yesus. tanganmu. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup waktu untuk kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah sekali lagi adalah pilihanku. Sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. 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 Angkat tangan kita yuk sekali lagi yuk. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup waktu untuk kata firman-Mu yang telah bebaskan. Katakan Yesus adalah pilihanku. Mari kita sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja.
percaya, ku percaya, pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. Mari naikkan pujian ini, katakan, saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal kasih-Mu dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Oh, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Mari kita angkat tangan kita, katakan, ku percaya, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Mari sambil bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, katakan sekali lagi, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut
Kami tahu waktu Tuhan kerap kali bukan waktu kami. Dalam banyak hal mungkin kami merasa bahwa Tuhan lambat. Tuhan lama dalam menjawab setiap doa dan permohonan kami. Tapi siang hari ini Tuhan kami diingatkan bahwa Tuhan itu baik buat kami. Walaupun mungkin kami belum melihat, walaupun saat ini mungkin kami tidak merasakannya. Tapi kami mau berkata bahwa kami percaya Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami, Engkau baik buat kami Tuhan. Biar kami boleh belajar untuk mengerti, bersabar menantikan waktu-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, biar siang hari ini Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Kami tahu tidak pernah ada suatu perkara apapun yang kebetulan. Kalau kami ada pada siang hari ini di tempat ini, mendengarkan apa yang kami dengarkan saat ini, itu artinya Tuhan punya rencana lewat apa yang kami dengar. Tolong setiap kami supaya kami boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan benar. Dan dengan semakin kami mengenal Tuhan semakin benar, biar kami semakin mengerti betapa besarnya kasih-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami dan biar nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama berkata, amin. Silakan duduk. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, hari ini saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Puji Tuhan buat kesempatan yang diberikan untuk saya menyampaikan. Saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu bisa pulang mendapat sesuatu. Ya, saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapa banyak di antara Bapak Ibu di tempat ini yang sudah dikaruniai Tuhan dengan memiliki anak? Alias Bapak Ibu adalah orang tua. Terserah anaknya usia berapa, pokoknya orang tua aja. Yang adalah orang tua. Kok dikit ya? Yang tinggi biar kelihatan. Oke, orang tua. Oke, silakan turunkan tangan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu di tempat ini yang adalah orang tua, punya anak, merasa sayang banget sama anaknya? Ini kalau anaknya di sebelah lebih mesti ngangkat tangan ya, ntar anaknya bingung. Oh, disayang. Oke, turunkan tangannya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang punya anak, sayang sama anaknya, merasa mau melakukan segala hal yang terbaik supaya anak Bapak Ibu punya masa depan yang baik? Semuanya, oke. Satu pertanyaan terakhir, tolong dengarkan saya baik-baik supaya tidak salah paham. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang punya anak, sayang banget sama anaknya, mau merelakan banyak hal, berkorban, berjuang demi anaknya punya masa depan yang baik, lalu memberikan semua yang diinginkan, diminta anaknya, asalkan anaknya bahagia. Mana itu tadi orang tua yang pada sayang anakmu? Oke. Baik. Nah, buat Bapak Ibu yang mendengarkan pertanyaan saya dengan baik, mungkin kadang-kadang agak sulit, pemahaman orang beda-beda ya Bapak Ibu. Tapi saya mau bilang begini, di pertanyaan terakhir mayoritas tidak angkat tangan. Kenapa? Katanya sayang. Kok kamu tidak mau kasih semua yang anakmu minta yang bisa bikin dia bahagia? Kenapa? Pasti Bapak Ibu sebagai orang tua punya pertimbangan. Betul. Contoh, anak Bapak Ibu umur 12 tahun lalu bilang gini, "Mah, saya mau naik motor papa pergi ke sekolah." Boleh gak? Boleh gak? Kenapa gak boleh? Belum usia yang cukup untuk naik motor, bahaya dan sebagainya. Betul? Atau anak Bapak Ibu umur 15 tahun lalu pulang ke rumah bilang gini, "Pa, gua mau kawin sama pacar gua. Sekarang, secepatnya, mau cepat kawin." Boleh gak? Kenapa gak boleh? Ini bakal bahagia loh kalau kawin, dia pingin. Belum waktunya. Betul Bapak Ibu? Kalau kita yang adalah orang tua manusia fana yang penuh ketidaksempurnaan, kita yang sayang banget sama anak kita, bahkan rela mati mungkin demi anak kita tidak selalu kasih apapun yang anak kita minta.
Bukankah demikian juga dengan Tuhan? Tuhan itu Bapa yang baik. Dan Bapa yang baik itu tidak selalu memberikan apa yang kita minta. Setuju atau tidak? Berapa banyak di antara Bapak Ibu di sini yang punya permintaan, permohonan, doa sama Tuhan. Tapi sampai saat ini nih, saat Bapak Ibu duduk di sini sekarang, ada yang masih belum dijawab, belum dikasih sama Tuhan. Ada nggak? Wih, semuanya pada udah dijawab. Saya dong yang belum. Enggak ya. Ada yang sudah dijawab, ada yang belum dijawab. Ada permintaan-permintaan tertentu bahkan belum jadi permintaan, baru kepikiran. Tuhan kasih, ada nggak? Ada. Ada nggak yang kita udah doain 5 tahun sampai sekarang kagak dikasih? Ada? Ada. Kita lihat seorang teman bersaksi di Instagram. Saya sebulan mendoakan hal ini. Dan puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dan kita pahit bacanya. Kenapa pahit bacanya? Sebulan dijawab. Gua 10 tahun nangis-nangis. Puasa sampai turun 20 kilo. Tuhan tidak jawab. Bagaimana ini? Tidak adilkah Tuhan? Katanya Tuhan sayang. Katanya Tuhan mengasihi kita. Mati disalib aja lakukan. Lalu kenapa susahnya apa sih? Jawab permintaan saya. Bilang iya saya sama apa yang saya mau. Susahnya di mana? Bapak Ibu, siang hari ini mohon maaf. Saya harus memberi sebuah kenyataan, realita yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita ingin dengar. Bahwa sekalipun Tuhan mengasihi kita begitu besar, Tuhan tidak pernah mewujudkan kasih-Nya dengan cara memanjakan kita. Memberi semua yang anak minta, apapun itu tanpa pertimbangan kasih. Yang penting kamu happy, yang penting kamu jangan nangis, yang penting kamu bahagia. Bukankah sama dengan memanjakan? Bagus mana pendidikan kepada anak? Dididik dengan baik, dengan benar, dengan seimbang atau dimanja? Saya yakin semua orang tua di sini tahu jawabannya. Manjain anak sama dengan merusak anak itu sendiri. Betul ya Bapak Ibu? Di usia kita 30, 40, 50, kita udah bisa lihat tuh anak-anak yang dididik, ini bagus nih, ini bagus nih. Ini kok begini banget ini anak orang itu kok gak karu-karuan, kok dikasih tahu gak mau ngerti, kok kacau sekali hidupnya, kok gak mau dengerin orang tuanya, kok berontak kayak begitu, kok jadi berandalan. Dan mungkin ya Bapak Ibu, salah satunya karena faktor dimanja. Tuhan tidak pernah memaksudkan dirinya mengasihi kita sedemikian rupa sampai memanjakan kita. Tidak. Itu sebabnya ada permintaan kita yang Tuhan jawab, ada permintaan kita yang Tuhan tidak akan, sekali lagi mohon maaf, tidak akan Tuhan jawab, tidak akan Tuhan kasih. Terus mungkin Bapak Ibu bilang gini, jadi kita ngapain ikut Tuhan? Kok kita minta apa gak dikasih itu gimana sih? Ini Tuhan ini bagaimana? Katanya baik. Baik tidak melulu menjawab kamu dengan jawaban iya, enggak. Semua orang tua di tempat ini kalau bisa memahami hal itu, tentunya kita semua paham kenapa kadangkala Tuhan tidak menjawab permintaan kita. Kenapa Tuhan tidak selalu memenuhi semua yang kita minta. Karena Dia mau membentuk setiap kita. Bapak Ibu, Tuhan punya rencana yang besar buat hidup kita. Waduh, kalimat ini tuh udah terlalu sering rasanya saya ngomong atau mungkin Bapak Ibu sering dengar. Kalau Yeremia 29 ayat 11 berkata Allah punya rancangan buat masa depan kita. Bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera, memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Semua orang sudah tahu itu. Tapi masalahnya seberapa pemahaman kita akan hal itu, seberapa kita percaya akan hal itu. Bapak Ibu, ketika Tuhan desain setiap kita, Dia ciptakan kita dengan orang tua model berbeda-beda. Orang tua kita kan semua lain-lain modelnya ya Bapak Ibu. Ada orang tua yang keras, orang tua yang begini, orang tua yang begitu. Ada yang harmonis, ada yang ribut, ada yang berantakan, segala macam. Masa lalu kita, latar belakang kita pernah ngalamin A, B, C, D, E, F. Kita pernah mengecap dunia pendidikan dari sisi A, B, C, D. Semua itu kelebihan kekurangan kita, karakter kita,
kepribadian segala macam, kurang lebihnya kita tuh unik loh. Satu orang demi satu orang ini nggak ada yang sama Bapak Ibu. Satu orang demi satu orang tidak ada yang sama. Makanya jangan pernah pingin jadi orang lain, karena kalau kita nggak ada yang ngegantiin posisi kita. Cuma rencana Tuhan yang spesial buat kita, cuman bisa digenapi sama diri kita sendiri, nggak ada orang lain bisa. Karena kamu seunik itu, karena kamu sespesial itu, dan Tuhan bikin rencana yang bagus hanya buat kamu seorang, dan tiap orang beda-beda. Tapi untuk kita bisa mencapai visinya Tuhan, indahnya rancangan Tuhan di depan sana, ada bagian yang mesti kita lewati, yaitu proses Bapak Ibu. Kita tidak mendadak, tiba-tiba, tanpa berbuat apa-apa, tanpa ngalamin apa-apa, tanpa belajar apa-apa, tiba-tiba 1 Januari 2030 kita masuk dalam masa depan gilang gemilang yang sudah Tuhan sediakan. Dunia berbalik, kondisi berbalik, langsung kamu keren mendadak. Tidak ada begitu Bapak Ibu. Ada proses supaya kita siap ketika kita tiba di waktunya Tuhan menggenapi rencananya dan kita maksimal menggenapi rencana Tuhan. Prosesnya apa? Ada didikan, ada arahan, ada nasihat, ada ajaran, ada teguran, bahkan mohon maaf, ada berkali-kali Tuhan harus hajar kita demikian keras supaya kita jalan di jalannya. Kira-kira kalau dihajar itu enak gak Bapak Ibu? Tidak. Tapi saya mau beri juga berita yang kurang menyenangkan untuk didengar hari ini. Tuhan itu lebih mementingkan kemajuan kita daripada kenyamanan kita. Tuhan lebih menantikan perubahan kita daripada sekadar kita bahagia-bahagia yang semu. Tuhan rela kita tersakiti jika perlu, kalau itu bisa menyembuhkan kita. Tuhan rela kita nangis, berderai-derai sampai banjir air mata lama, kalau itu bisa ngeberesin hidup kita. Iya, Dia rela Bapak Ibu. Bukan rela dengan kondisi begini ya, rasain lu, biarin lu, sana lu menderita. Bukan, tapi Dia terpaksa merelakan hatinya kalau itu bisa mendatangkan hal yang baik buat Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa mengecap kebaikannya nanti. Dia terpaksa merelakan dirinya Bapak Ibu. Saya beri contoh. Ketika Bapak Ibu punya rencana masa depan untuk anak Bapak Ibu. Apakah ketika dia lahir, dari sejak lahir Bapak Ibu tidak mempersiapkan untuk masa depannya nanti? Semua kita mengharapkan yang terbaik untuk anak kita. Oleh karena itu kita siapin kan, dari bayi, lahiran, kasih minum susu, apalagi imunisasi, kasih makanan yang terbaik, sekolahin. Betul loh Bapak Ibu, ketika disekolahin, mah saya gak bisa matematika, saya pusing, saya gak ngerti. Apa yang kita lakukan? Lesin, cari dia gimana caranya supaya bisa. Betul? Pikirin kuliahnya. Anaknya mah masih sekolah happy-happy, orang tuanya sudah mikirin, nanti anak saya mau kuliah, saya mesti siapin duit, saya mesti cari kampus terbaik, bla bla bla. Semuanya disiapkan dan sang anak harus dalam tanda kutip bekerja sama dengan orang tuanya supaya segala proses yang mesti dilewatin, dia lewatin dengan baik agar dia sampai di tujuan, di mana yang dia mau capai. Betul Bapak Ibu? Demikian juga dengan Tuhan terhadap kita. Kita buka firman Tuhan. Amsal 3 ayat 11. Amsal 3 ayat 11 firman Tuhan berbunyi. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saya rindu kita baca sekali lagi bersama-sama. Saya melihat ini terlalu sunyi, sepi, apalagi kalau masih pakai masker kan kagak kelihatan ekspresinya ya Bapak Ibu ya. Takutnya tidur semua gitu ya siang-siang ya. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ada quotes parenting yang bilang bahwa kalau kamu gak didik anak kamu, artinya kamu gak sayang sama dia. Nah seperti ini, kalau kita merasa begini, kalau ya Bapak, kalau ada, saya yakin ada di sini. Orang-orang yang ngerasa Tuhan kok didik saya keras banget ya. Orang lain kayaknya enak-enak aja, saya kok aduh
Minta apa-apa Tuhan lama banget jawabnya. Kenapa saya diproses dengan berbagai hal yang gak enak ini? Why? Kenapa Tuhan lama membiarkan saya bergulat dalam masalah ini gak selesai-selesai? Kenapa Tuhan? Jawabannya, Tuhan sayang sama kamu. Saya tahu kalau kita lagi capek dididik, hal ini terasa kayak apa ya? Kepenting itu. Sayang apa? Saya capek. Udah bosan saya. Diperingati Tuhan, dididik Tuhan, disuruh ngerti, disuruh ngampunin, disuruh nerima, disuruh sabar. Saya capek Tuhan. Kita mungkin berada di posisi itu. Makanya ayatnya bilang, jangan nolak didikan Tuhan. Karena dididik memang tidak ada yang enak Bapak Ibu. Kalau dididik enak mah gak ada yang nolak. Wah, buat apa menolak? Orang enak kok. Justru didikan itu kerap kali bikin kita gak nyaman. Justru didikan itu bikin kita jadi susah. Tapi firman Tuhan bilang jangan bosen. Bapak Ibu pernah gak kadang-kadang merasa dalam tanda kutip ya, Tuhan itu rewel. Kamu jalan sedikit Tuhan bilang gini, jangan. Kamu mau belok sedikit Tuhan bilang jangan yang itu. Kamu ngamuk sama orang lalu Tuhan bilang ini, jangan marah. Ih, cerewet. Kita ngerasa gitu. Begini bilang begini, begini bilang begitu. Saya kadang-kadang Bapak Ibu, tempat persembunyian saya yang terbaik adalah di mobil kalau pergi pulang kerja. Karena perjalanannya jauh dan kerap kali macet, puji Tuhan. Jadinya lama di mobilnya ya Bapak Ibu. Dan kalau saya kesel akan sesuatu hal, saya senang ngoceh di mobil. Karena gak ada yang akan dengar dan gak akan ada yang tersakiti, gak ada yang terkontaminasi. Saya dan mobil saja. Mungkin mobil saya terkontaminasi ya Bapak Ibu. Karena saya ngomel di situ ya. Dan saya biasanya ngomel sama Tuhan kalau saya kesel sama seseorang. Misalnya saya bilang sama Tuhan, sebel banget sama dia Tuhan. Dia rese bla 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 soan gini-gini. Kenapa sih dia mesti begini-begini? Panjang deh Bapak Ibu ya. Bisa kebayangan, lihat muka saya kebayangan kalau saya ngoceh. Nah begitulah. Saya ngomel panjang lebar. Dan Tuhan itu gak pernah begini nih, seumur-umur saya ngomel-ngomel dan ngoceh dan ngeluh sama Tuhan. Tuhan tuh gak pernah saya temukan dia begini. Oh ya? Hah? Si itu rese? Emang itu orang lebih baik dilenyapkan dari muka bumi ini. Tenang aja Erin, bulan depan gua bikin dia gak ada. Gak pernah Tuhan bilang gitu. Sampai detik ini belum pernah ngomong begitu. Tahu gak biasanya Tuhan gimana? Dia akan korek saya. Kenapa saya marah? Kenapa saya kesal? Apa sih sebenarnya yang mengganggu saya? Dan at the end atau di akhir dari semua komunikasi, curahan hati, air mata dan keluh kesah di hadapan Tuhan, ujung-ujungnya, ini saya persingkat ya, anggap udah 1 jam ngomel sama Tuhan lalu Tuhan jawab bla 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 nangis. Ujung-ujungnya gini, saya mesti ngampunin orang itu. Saya mesti maafin orang itu. Dan orang itu sebenarnya jadi pisau dalam tanda kutip, pisaunya Tuhan buat membentuk saya. Ujung-ujungnya selalu begitu. Happy enggak? Kadang-kadang enggak happy Bapak Ibu. Kadang-kadang saya pinginnya yang tadi itu. Oh ya dia ganggu lu, tenang gue beresin. Aduh gitu kayak sekali-sekali. Tapi enggak pernah Tuhan begitu. Pasti ujung-ujungnya kita yang mesti beresin. Tapi kalau Bapak Ibu mau merendahkan hati dan melupakan sejenak rasa lelahmu. Itu Tuhan sayang. Tuhan lagi bikin kamu jadi bagus. Walaupun rasanya tidak enak. Bicara tentang didikan, ajaran, teguran, nasihat, arahan, hajaran Tuhan bahkan. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, semua itu dilakukan atas dasar kasih sejati. Yakini dulu ini. Biasanya kalau lagi sakit banget kita enggak percaya. Walaupun kita enggak berani ngomong sama orang karena kita sungkan sama Tuhan. Manusia itu biasa kalau bilang kecewa sama Tuhan atau Tuhan kok gini rada sungkan, apalagi di kalangan orang gereja. Kalau di kalangan orang gereja kita bilang saya kecewa sama Tuhan, orang-orang akan perlu disalib orang ini. Kayaknya gitu kesannya ya. Tapi pada realita kenyataannya kalau kita mau jujur ngomong bisa jadi kita pernah kecewa sama Tuhan. Karena itu Tuhan tidak selalu menjawab apa yang kita mau. Yang pertama, yakinilah, percayalah. Dia melakukannya atas dasar kasih sejati. Kenapa? Karena Tuhan tuh gak pernah punya muatan yang lain, punya akses yang lain-lain sehingga ketika dia negor kita atau menghajar kita itu banyak urusan yang lain-lain yang gak berkaitan. Saya beri contoh. Kalau orang tua, mungkin Bapak Ibu di sini gak ada, semua orang tua baik. Saya deh, ini kurang baik menjadi orang tua. Kalau saya di kantor capek. Abis kerja seharian banyak banget, sampai gak sempet makan. Aduh panas lagi hari-hari ini di kantor. Saya tiap hari di kantor keringetan, udah kayak kerja di pabrik.
Padahal kerja di kantor. Capek kan? Pulang, macet luar biasa. Belum mana begitu ngantri pintu tol, dipotong sama orang ini. Orang ya, enak-enakan aja gue ngantri panjang-panjang, main potong. Kesel kan? Sampai rumah, saya lihat anak saya melanggar apa yang pernah saya bilang nggak boleh. Dan dia kerjakan. Kira-kira begitu saya melihat itu, dengan segala kecapean saya, keringat saya terkuras, saya belum makan, saya habis macet, saya habis dipotong selak baris di tol sama orang, turun lihat dia bikin salah, respon saya gimana? Haleluya. Kamu bikin salah ya, puji Tuhan, gitu. Nggak bakalan Bapak Ibu. Aneh sih kalau begitu, malah anak saya bingung gitu ya. Mama marah apa enggak marah gitu, ntar gitu. Saya pasti marah. Marahnya saya gimana? Kamu ya, udah dibilang berkali-kali kamu bahasa roh panjang lebar. Tadinya kalau cuma dari salahnya doang yang mau saya tegur, mungkin level marahnya harusnya di 50. Ditambah beban berat di kantor tadi itu 80. Ditambah tadi dipotong di pintu tol 100. Jadi ini anak saya ini menerima omelan, amarah, hajaran, ajaran, didikan dengan porsi yang tidak semestinya dia terima. Bisa dipahami gak Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu enggak gitu sih sebagai orang tua, saya doang. Karena yang lain kalau sampai rumah, oh haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik gitu ya, saya doang saya. Itu orang tua. Tuhan gak begitu Bapak Ibu. Tuhan kalau negor, ngomel, kalau perlu menghajar kita keras, percayalah dia bukan melakukannya dengan emosi membara, kelelahan yang mau dilampiaskan sehingga anaknya ini kewalahan. Tuhan gak begitu. Kalau Tuhan hajar kita walaupun keras, sakit segala macam, tujuannya tidak lain dan tidak bukan. Bukan untuk ngebales yang kemarin-kemarin, pahami ini. Tuhan bukan marahin kamu kalau kamu salah tuh biar beban ini kamu pikul. Bukan, tapi dia menghajar kamu supaya kamu tahu ini salah. Stop. Jangan bikin lagi, besok-besok nggak boleh. Kenapa ini nggak baik buat kamu? Bisa mengikuti sampai sini Bapak Ibu. Ada perbedaan besar ketika kita menghukum dengan emosi, dengan marah, pingin ngelampiasin semuanya ke kamu. Dengan ini loh, ini saya nih sayang, ini nggak boleh. Ya, tidak boleh ya, tidak boleh lagi. Sebatas itu. Tuhan kalau menegur, menghajar dengan proporsi yang pas. Ini salahnya, saya kasih tahu kamu tidak boleh. Begitu kamu minta ampun selesai masalahnya. Tuhan gak bakal besok-besok dibawa-bawa lagi, gak kayak kita. Itu Tuhan. Teguran, ajaran, didikan satu. Selalu atas dasar kasihnya. Percaya itu, sekalipun kadang-kadang itu sulit dipercaya. Khususnya kalau lagi sakit banget. Yang kedua, Tuhan kalau menghajar dan mendidik itu selalu untuk tujuan yang ilahi. Bukan gak ada kerjaan. Udah lama nih hidupnya happy terus. Kerjain gitu. Tidak. Kalau Tuhan menghajar mendidik tujuannya satu. Untuk tujuan yang ilahi. Memproses kita, membentuk kita. Supaya kita siap menyambut rencananya yang terbaik. Itu tujuan Tuhan. Kalau sampai perlu tersakiti, yes. Tuhan dengan berat hati merelakan kamu tersakiti. Kalau sampai harus dikecewakan, Tuhan dengan berat hati merelakan kamu dikecewakan. Kalau kitanya rela hati untuk dibentuk dan diproses, Tuhan yang gak rela lama-lama bikin kita tersakiti. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Kalau kitanya yang gini nih, gak mau, Tuhan lama, Tuhan ribet, Tuhan banyak maunya. Saya capek, gak mau dibentuk-bentuk. Nah, lu lama dah. Tuhan rela, ya udah, hajar aja deh. Potong aja deh. Biar ngerti, biar paham. Walaupun Tuhan sebenarnya gak mau itu. Tapi kalau kita begini, Tuhan, udah deh, saya capek. Saya sakit, sampai kapan sih Tuhan? Tapi saya gak mau pergi dari Tuhan, saya akan lari tetap ke Tuhan. Saya pasrah, walaupun saya gak tahu ini saya kuat apa enggak, saya capek Tuhan. Kalau kita lakukan itu, Tuhan yang gak rela lihat kamu sakit. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu merasa gini, Tuhan gak mungkin lah gituin saya, Tuhan kan baik. Oh, dari awal tadi sudah dibahas. Kebaikannya tidak melulu bicara kebaikan, berkat, mujizat, pertolongan,
pelukan, belayan, ciuman, tidak. Kebaikan dan kasihnya yang besar juga berwujud hajaran, teguran, arahan, didikan buat kita. Karena dia mau kita baik. Bapak Ibu, buka firman Tuhan yuk. Ayub 5 ayat 17-18. Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai. Siapa yang melukai? Dianya huruf besar Bapak Ibu, Tuhan. Sebab karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Bapak Ibu, ini bukan kata-kata saya. Yang tertera di sana adalah Ayub 5 ayat 17-18. Bukan Airin 5 ayat 17-18. Jadi bukan kata-katanya saya. Kalau saya baca ayat ini kadang-kadang jadi bikin bingung. Ini maksudnya bener apa enggak ya? Tapi kalau Bapak Ibu baca Ayub 5, 17, 18, dia memang paralel sama ayat yang tadi pertama kita baca, Amsal 3, 11. Itu paralel Bapak Ibu, itu connect. Bareng sama Ibrani 12 yang mengenai janganlah engkau menolak didikan ajaran yang maha kuasa gitu-gitu, sama Bapak Ibu. Itu semodel, sama. Kalau Bapak Ibu klik Alkitabnya dia akan lari ke ayat yang itu dan yang itu. Kenapa? Berkaitan. Itu yang tadi saya sampaikan. Kalau terpaksa harus melukai kamu demi menyembuhkanmu, Tuhan akan lakukan itu. Kalau dengan terpaksa membiarkanmu nangis berember-ember tapi itu akan ngeberesin kamu, Tuhan akan izinkan itu. Dan dia ngomong begini bukannya sengaja mau menyakiti, tidak ada rasa sakit yang sia-sia yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, asal responmu benar. Bapak Ibu, saya mau beri contoh. Kalau Bapak Ibu sudah lama ibadah di GMCC dan sering dengar khotbah dari zaman dulu gitu ya. Mungkin Bapak Ibu banyak yang tahu kalau suami saya khotbah, Yakob juga sering mention ini. Bahwa anak kami Brevi itu pernah sakit. Dia sakit bolak-balik, sempat salah diagnosa bla bla bla, tidak selesai-selesai. Sampai satu titik itu udah parah banget. Sudah dibawa ke rumah sakit. Kondisi berat badannya sudah drop sangat jauh, sangat kecil, sangat kurus. Aslinya aja kurus. Kurusnya dia itu sampai bikin Jennie Blackpink itu minder. Saking kurus. Jennie Blackpink itu kurus, ini kurusnya luar biasa ya. Kurus banget, udah kurus banget, sakit, muntah dan segala macam. Itu kurusnya gak kepuan Bapak Ibu. Sampai kurang cairan, kakinya tuh sampai kaku. Sampai tidak bisa jalan, itu usia 4 tahun, aslinya mah udah bisa jalan, jadi gak bisa jalan, sudah bengkok, pokoknya udah gak karu-karuan Bapak Ibu. Dibawa ke rumah sakit, dokternya bilang begini, harus dioperasi. Ada gak di sini orang tua yang begitu dengar anaknya usia 4 tahun, mini size, kecil, kurus, mesti dioperasi itu seneng, ada gak? Gak ada Bapak Ibu. Sakit hati saya. Saya melahirkan dia tuh dengan sesar. Karena mata bla 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 saya enggak bisa lahiran normal, saya harus sesar. Saya sampai dalam hati begini loh, saya tahu sesar rasanya kayak apa. Saya tahu kalau obat biusnya udah habis lalu selesai pemulihan tuh sakitnya kayak apa, saya tahu. Tapi saya rela sesar 5 kali asal anak ini tidak usah dioperasi. Kasih sayang ibu, orang tua, saya yakin Bapak Ibu juga begitu. Lebih rela kita aja deh, jangan dia dah, kasihan gitu. Tapi hari itu keputusan mau diambil kan gak bisa kan, saya aja dia yang dioperasi, masalah dia kan begitu. Akhirnya keputusan operasi itu diambil dengan berat hati. Kita setujui untuk anak ini dioperasi karena tidak ada solusi lain. Dan karena pernah salah diagnosa, saya sampai nanya dokternya, dokter yakin gak dengan diagnosa dokter ini? Sebab ntar udah dibuka, bukan, nah loh gimana ini gitu kan. Jadi dokternya mungkin sense atau merasa bahwa saya ragu. Tapi dia bilang dari analisa dia, dari pengecekan dia yakin kalau ibu percaya sama saya, kita jalanin. Ya udah kita jalanin. Dan tibalah hari operasi, anak saya masuk ke dalam ruangan operasi. Ini udah lama banget kejadiannya Bapak Ibu, 2010, udah 13 tahun yang lalu. Tapi saya masih ingat banget. Saya gendong anak saya masuk ke ruang operasi, pakai baju operasi, pakai topi, apa namanya? Shower cap,
ya, yang buat tutup rambut sini ya. Saya pakai, dia juga pakai. Saya gendong dia masuk ke ruang operasi. Ruang operasinya di mejanya, meja operasi, ranjang operasinya buat anak saya tidur itu ditaruh boneka-boneka. Saya juga sampai bingung, ini bakal apa ya gitu. Maksudnya untuk menarik supaya anak saya mau tiduran di sana. Apakah mau? Ya nggak mau. Ayo sini ya, nggak mau lah. Ya ini apaan gitu kan, nggak jelas. Akhirnya dirayu-rayu, dipaksa-paksa mau lah gitu kan. Begitu ditaruh langsung dikasih obat bius yang pakai di hidung. Jadi baru lagi sambil nangis, saya masih inget banget dia hirup sambil ngomong aku nggak mau, maksudnya begitu ya. Tapi belum kalimatnya selesai, baru aku nggak, udah nggak ada, udah hilang gitu ya, udah terbius tiduran. Begitu tiduran langsung udah tuh segala boneka-boneka di pinggiran, ibu silakan keluar, saya keluar. Tindakan operasi berlangsung. Saya nunggu di luar ruang operasi sama suami saya ngobrol. Tidak berapa lama, susternya keluar. Ini saya yakin belum kelar karena belum lama. Keluar lalu bilang gini, orang tua Extra Brevi salah satu boleh ikut masuk ke ruang operasi. Nah loh, saya bingung tuh, saya takut tuh, ada apa ya? Jangan-jangan ada apa-apa, itu pikiran saya. Ada apa ya Sus? Nggak tahu, katanya dokter mau bicara. Nah lu, saya nggak berani Bapak Ibu masuk ke ruang operasi, ntar kalau ada apa-apa, ntar saya joget di dalam, ya kan? Kalau joget kan jadi lucu kan? Saya bilang sama suami saya, lu aja yang masuk dah, gue nggak berani. Suami saya masuk. Begitu suami saya masuk, ya ini saya diceritakan suami saya karena saya tidak ikut masuk. Dia masuk, dia lihat anak saya tergeletak, ususnya sudah di luar. Karena memang harus dikeluarin. Anak saya tuh mengalami malrotasi usus, bawaan lahir ada jaringan ikat yang nempel di ususnya di mana itu harus dicopot, harus dikeluarin. Kalau enggak dia akan mengganggu dia punya usus terus. Jadi harus diselesaikan, jadi ususnya dikeluarin. Dokternya manggil mau ngapain karena dia sense, dia merasa kita ragu, pernah salah-salah diagnosa oleh tempat lain, dokter lain. Makanya dia kasih lihat suami saya untuk gini loh, ini ya Pak, diagnosa saya benar. Ini jaringan ikatnya, ini ususnya, sedang saya kerjakan. Nanti ini saya buang, lalu ini saya masukkan kembali, bla 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 bla, dijahit, selesai, Bapak Ibu bisa pulang. Seperti itu, udah sembuh ya bisa pulang. Paham ya Bapak Ibu? Suami saya keluar, cerita sama saya. Dan memang waktu berlalu, memang ada luka bekas operasi sekian, ya iyalah ya Bapak Ibu, itu operasi besar bukan operasi kecil. Sekian lama sembuh. Dan Bapak Ibu yang tahu anak saya ada sehat, sekarang lagi KOM 200 di atas gitu ya. Tahu seperti itu. Tapi gimana kalau skenarionya saya ganti? Kalau pada saat suami saya dipanggil ke ruang operasi, lalu dia masuk. Dia lihat anak saya tergeletak di meja operasi, ususnya di luar. Lalu dia malah begini, kok ngomong Korea, salah ya. Walah, kenapa ini? Anaknya, ususnya di luar. Ini dokternya lagi ngapain? What are you doing? Ngerti gak nih dokternya? Serem banget. Udah, gak usah kerjain, gak bisa kayaknya nih. Bawa aja anaknya pulang. Terus dia bawa anak saya ke ruang tunggu. Ayo Rin, kita pulang. Kira-kira gimana? Mau kumat gak? Crazy nih kayaknya gitu kan. Gak mungkin kan Bapak Ibu. Tapi tahu gak Bapak Ibu? Kita sering begitu sama Tuhan. Tuhan lagi hajar. Tuhan lagi didik. Tuhan lagi bilang diem. Tapi kita bilang gini, gak mau. Ini apa? Kenapa jadi berantakan? Kenapa begini Tuhan? Saya gak mau. Udahlah gak usah kayak begini. Saya gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Gak usah gereja lagi. Gak usah GMCC lagi. Ribet ini Tuhan. Macam-macam aja Tuhan. Udahlah gak usah lagi. Malas. Bapak Ibu kalau kita kayak gitu waktu lagi dididik. Nah itu sama tuh. Lagi dibuka. Lagi dikerjain. Udah gak usah deh. Kok gak karu-karuan. Udah pulang aja. Saya mau tanya. Kalau itu terjadi anak saya sembuh gak? Sembuh gak? Mati Bapak Ibu. Ini lagi dikerjain. Tunggu dulu belum selesai. Sebentar. Sedang diproses. Ongoing. Tunggu. Kalau kita kehilangan percaya kita di tengah jalan. Kita gak akan jadi lebih baik Bapak Ibu. Kita sedang menghancurkan hidup kita sendiri. Tunggu. Kalaupun Tuhan terpaksa merobek perut seperti anak saya dioperasi, dia akan menyembuhkan dan memulihkannya kembali. Justru kamu disembuhkan lewat tindakan itu. Memang waktu ngalamin Daenak, memang waktu ngalamin menakutkan. Bapak Ibu pikir saya sama suami saya gak stres waktu anak saya sakit. Stres Bapak Ibu, khawatir Bapak Ibu, takut Bapak Ibu.
Tapi itu semua harus dilewati. Bapak Ibu pikir anak saya senang ngalamin muntah-muntah sampai gak bisa jalan terus dioperasi, happy dia? Tidak. Tapi itu bagian yang mesti dilewati. Sampai rencana Tuhan jadi. Tuhan tidak akan membiarkan rasa sakit kalau tidak untuk tujuan yang baik. Tinggal respon kita mau kayak gimana. Mau ngamuk, mau marah, mau ngambek, mau tinggalin Tuhan atau mau bikin lari ke Tuhan tetap. Kalau kita tetap milih lari ke Tuhan, kita akan lihat rencananya jadi dalam hidup kita. Tanpa sadar kamu jadi makin indah, tanpa sadar. Pelan-pelan kamu jadi makin indah. Dan orang lain akan lihat itu. Yang terakhir, tentang didikan dan ajaran Tuhan. Tadi yang pertama apa? Atas dasar kasih sejati. Porsinya pas, tidak pernah ada embel-embel lain-lain. Murni, sayang. Yang kedua, dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang ilahi. Supaya kita siap menggenapi rencananya yang besar buat kita, bukan buat orang lain, bukan buat Tuhan. Buat diri kita sendiri sedang Tuhan kerjakan. Tujuannya baik, tidak akan ada sakit yang sia-sia. Yang terakhir, ketika itu semua sedang terjadi dalam diri kita, responi dengan mawas diri. Jangan nuding orang lain, jangan nyalain orang lain. Saya begini nih karena suami saya sih malas kerjanya, kurang usaha. Makanya ekonomi kita kurang dibanding keluarga itu. Ini semua salah suami saya. Anak saya sih malas belajar, gak mau belajar lebih keras. Maunya enak-enak aja. Makanya jadi gak karu-karuan ketika dia sudah gede. Pemimpin gereja saya sih gak bijaksana. Gak ngerti, harusnya tuh punya visi begini. Harusnya pelayanan gereja tuh begini. Dia sih gak paham, makanya gerejanya begini. Semua salah orang. Gak ada ngelihat ke sini. Tuh suami saya diambil orang, emang sih itu pelakor goda-goda suami saya. Semua orang salah, kecuali nih diri sendiri. Kayaknya memang dari sejak zaman dunia dijadikan memang kita punya kecenderungan manusia itu suka nyalain orang lain Bapak Ibu. Waktu pertama kali manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam nyalain siapa? Hah? Hawa. Hawa nyalain siapa? Ular salahin siapa? Bingung, salahin siapa lagi ya? Habis. Kita memang suka nyalain orang Bapak Ibu. Kalau gini Bapak Ibu. Berbagai macam masalah terjadi berulang-ulang begini terus. Kita suka ributnya apa? Tuhan ubahkan orang itu. Iya gak sih? Iya deh pasti. Udah ngaku aja, saya juga gitu kok. Ubahkan dia Tuhan, saya capek Tuhan sama dia. Ini kenapa sih orangnya begini terus? Ubahkan dia. Saya pernah berdoa untuk seseorang tentang hal itu Bapak Ibu. Minta orang ubahin orang itu karena orang itu beban buat saya dan saya capek. Sampai satu titik Tuhan bilang, lewat dia, aku mau ngubah kamu. Nih ngaca. Lewat keresean dia, aku mau ngubah kamu. Nih saya mau diubah. Lewat kekacauan yang dia bikin, Tuhan tuh lagi proses saya. Lewat kengawuran dia yang membebani, melukai, mengecewakan, menyakiti saya bahkan. Tuhan mau bentuk saya. Jadi kalau ada orang-orang di sekelilingmu keadaan yang begitu membebani dan meresei berulang-ulang. Sebelum ngomel ini gara-gara dia, gara-gara kondisi ini, gara-gara masa lalu ini, gara-gara ini, segala macam salah itu. Balik lihat ke diri sendiri dulu. Apa sih yang Tuhan mau bikin lewat semua ini? Karena Tuhan tuh gak mungkin gini loh. Oh iya ya ini diurusin, oh yang ini ternyata korban, gak keurus. Gimana ya ini nasibnya gak jelas nih. Gak gitu Bapak Ibu. Dia proses satu-satu sesuai dengan rencananya yang terbaik buat satu-satu orang tersebut. Jangan nyalain orang. Bapak Ibu tahu gak? Kerap kali yang bikin Tuhan marah dan ngehajar di kita keras itu bukan kesalahan. Bukan kesalahan yang kita bikin, bukan porsi kengawuran yang kita bikin. Manusia, kita kadang ngawur ya Bapak Ibu, jujur aja. Mau siapapun kita kadang bisa jatuh dalam dosa, kita salah, kita melanggar perintah Tuhan, kita gak melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan udah bilang kiri, kita kanan, itu kita manusia. Tapi kadang-kadang yang bikin Tuhan menghajar kita dengan keras bukan karena kita ngawur. Tapi karena responmu buruk waktu ditegur. Bapak Ibu masih ingat Saul, Raja Israel.
Ada satu momen bangsa Filistin datang menyerang bangsa Israel. Lalu Nabi Samuel bilang gini, tunggu 1 minggu. Ya, nanti setelah 1 minggu kita saya datang, kita persembahan korban sama Tuhan, kita serang bangsa Filistin, Tuhan akan memberikan kemenangan. Ditunggulah seminggu. Dan dalam seminggu itu bangsa Israel mulai takut. Karena bangsa Filistin sudah bersiap-siap mau menyergap dan menyerang. Mereka takut. Itu yang bisa kita alami juga Bapak Ibu. Takut, khawatir nih ntar gimana dan segala macam ketakutan itu. Padahal sudah terima janji Tuhan. Dan ketika takut itu hari ke-7 Saul lihat Samuel belum datang. Rakyat sudah takut, Samuel belum datang, akhirnya dia langgar perintahnya, dia persembahkan korban. Itu melanggar perintah Tuhan, disuruhnya gak begitu. Dan ketika Samuel datang, Samuel nanya, ini kamu bikin apa ini? Terus Saul bilangnya apa? Ini loh, rakyat Israel ini pada takut ini loh. Tuh lihat tuh, udah pada kocar kacir tuh, takut tuh. Terus kamu ini telat. Nabinya disalahin, telat sih. Macet kali ya waktu itu ya, jadi telat. Salahin. Dan Tuhan bilang apa? Tadinya mau dikokohkan jadi raja. Enggak usah, stop, copot, cari orang lain. Nah loh, responnya. Coba bandingin sama Daud. Kalau begitu dengar Daud, yang kebayang apa? Apa kesalahan besar, kesalahan fatal yang agak mengerikan yang Daud pernah bikin? Batsheba. Betul Bapak Ibu? Apa kurang ini? Apa mendingan kalau ini jangan ngomong gini ya. Dosa besar, dosa kecil nggak ada Tuhan sama ini saya nggak lagi ngomongin itu. Tapi coba Bapak Ibu pikir yang satu dibilang nanti ya persembahin korbannya tunggu nih Saul 7 hari. Dia ketakutan, dia persembahin padahal bilang nggak boleh itu. Tapi dia nggak bunuh siapa-siapa, dia nggak ambil istri orang. Dia nggak melakukan hal itu loh si Saul. Tapi Tuhan marah sama dia. Yang ini ngelanggar perintah Tuhan nggak? Ngambil istri orang, bunuh orang, ngelanggar nggak? Ngelanggar. Tapi Tuhan nggak bilang gitu sama Daud. Daud tetap jadi raja. Bahkan Tuhan bilang, aku telah mendapati Daud bin Isai, seseorang yang berkenan di hatiku. Iya. Kok bisa? Ini orang bikin ngawur. Kok bisa? Bapak Ibu tahu? Waktu Daud bikin salah. Ini sekali lagi ya, ini gak ngomong kesalahannya. Kadang-kadang tuh masalahnya bukan di kesalahannya, tapi responnya waktu ditegur. Waktu Daud salah, Tuhan kirim Nabi Nathan. Nabinya udah ganti. Nabi Nathan datang. Dia negor Daud. Masih inget? Pakai cerita ya kan? Ada orang kaya punya domba banyak, ada orang miskin domba 1. Orang kaya banyak ngambil domba yang 1 yang orang miskin punya diambil. Lu gimana ya kalau kondisinya kayak gitu? Dan Daud sebagai raja yang bijaksana dong, orang itu mesti mati. Terus Nabi Nathan bilang, ya itu lu. Ngambil istri orang, bunuh lagi. Bapak Ibu, respon Daud apa? Nyalain orang? Kalau mau nyalain orang, bisa Bapak Ibu. Ini kalau saya jadi Daud ya, anggap saya Daud. Saya ditegur, wih salah gue jadinya kan. Saya jawab, salah Batsheba dong. Kenapa mandinya nggak pakai baju? Mandinya pakai baju aja supaya jangan diintip orang, jangan dilihat orang. Pakai baju selam kayak pakai apa kayak terserah lah. Mandinya kenapa begitu? Nggak pakai baju? Salah Batsheba. Yang bisa disalahin kedua, itu arsitektur di Israel tuh gimana sih? Kok kamar mandinya bisa dilihat orang? Harusnya desain kamar mandinya ketutup dong, biar orang jangan lihat. Ya kan, salahin tuh arsitektur Israel. Bodoh bikin kamar mandi. Sampai orang jatuh dalam dosa. Saya lihat, saya pingin. Salah. Salahin siapa lagi? Salahin tuh Uria tuh. Kan saya, Daud yang nyuruh. Uria tuh ya, bunuh tuh. Si itu tuh ya. Anak buahnya Daud disuruh bunuh Uria. Ya anak buahnya Daud yang salah. Kenapa gak nasehatin? Kenapa gak bilang? Tuanku janganlah, dosa loh. Nanti Tuhan marah. Betul. Kenapa gak bilang? Kalau mau salahin orang Bapak Ibu, dari yang masuk akal sampai yang gak masuk akal bisa kita lakukan. Semua bisa kita salahin. Tapi Daud gak begitu. Ketika dia dikatakan bahwa kamu itu orangnya, respon Daud tuh sederhana banget. Responnya dia cuman bilang, aku sudah berdosa
kepada Tuhan. Tuh Daud. Dia gak salahin siapa-siapa. Dia gak cari alasan. Dia gak banyak cincong. Dia cuman bilang, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu buka Mazmur 51, itu judulnya pengakuan dosa. Saya bacain sedikit ya, Mazmur 51, kalau mau baca sendiri di rumah silakan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Aku melakukan apa yang kau anggap jahat. Ini panjang nih Bapak Ibu. Dan di yang terakhir, Daud tuh bilang gini, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Bayangkan perasaan Daud waktu dia bikin ini. Saya yakin dia datang ke Tuhan dengan hancur hati. Mungkin dia kecewa sama dirinya sendiri, mungkin dia takut, mungkin dia malu, mungkin dia menyesal, dia merasa gagal, dia takut, maka dia bilang gini, jangan ambil rohmu dariku Tuhan. Itu kata Daud. Bahkan kalau zaman saya sekolah dulu ada lagunya ini, tentang jadikan tahir. Karena dia gak mau rohnya diambil, roh Tuhan jangan pergi dari saya karena saya bikin salah. Saya salah Tuhan, hapuskan pelanggaran saya. Dia minta atas rahmat Tuhan yang besar, hapuskan kesalahannya. Dan saya yakin Tuhan itu gak bisa dibegoin ya Bapak Ibu, maaf kalau saya ngomong kasar. Kita gak bisa bilang ini, saya nyesel nih Tuhan. Padahal sebenarnya hatimu gak nyesel. Saya merasa berdosa Tuhan, padahal kamu gak merasa berdosa. Tuhan iya saya ini, aduh minta ampun ya Tuhan, sorry ya Tuhan. Padahal kamu sebenarnya gak sorry amat dalam hatimu. Tuhan tuh tahu. Dan ketika Daud bilang hati yang hancur, jiwa yang hancur, hati patah remuk tidak akan kau pandang hina. Saya yakin, kalau Daud ngomongnya cuma ngecap, dia gak akan jadi pribadi yang Tuhan katakan berkenan. Tapi ketika dia datang betul dengan kehancuran hatinya, Tuhan tahu itu. Respon kita sangat menentukan. Bapak Ibu, lama atau tidaknya kita dididik, diajar, dihajar, diproses sama Tuhan. Banyak faktor Bapak Ibu. Ada kalanya karena memang ada banyak yang mesti diperbaiki di dalam diri kita. Ada banyak yang mesti diproses, ada banyak yang mesti dibentuk. Tapi faktor berikutnya juga respon kita. Tadi saya sempat bilang, kalau kita rela waktu kita dididik, Tuhan yang gak rela lama-lama. Tapi kalau kita gak rela, sakit, capek, kesel, ngomel, bantah, berontak, terpaksa Tuhan merelakan hatinya untuk membiarkan kita terus diajar, dididik, dibentuk, dipotong. Pilih mana? Mau cepat apa mau lama? Kalau kita lelah, cari tahu, Tuhan saya mau responi dengan benar, saya gak mau salahin orang. Tuhan mau apa sih dari saya? Saya mesti gimana? Lewat ini apa yang Tuhan mau ngomong sama saya? Saya sombong kah? Saya masih harus bertobat dari hal kesombongan? Saya terlalu egois kah? Saya terlalu bebal kah? Dalam hal apa Tuhan mau saya berubah? Dalam hal apa Tuhan mau saya dibentuk lewat hal ini? Dalam hal apa saya harus belajar dalam hal ini? Kalau kita punya hati seperti itu, respon kita seperti itu, saya mau bilang, tidak lama lagi kamu akan lihat kenapa Tuhan bikin itu semua buat kamu dan kamu akan masuk dalam rencananya yang besar. Memang tidak mudah, tapi itulah rencana Tuhan buat setiap kita. Saya berdoa biar siang hari ini kita semua mengerti lebih dalam tentang betapa besarnya kasih Tuhan buat kita, betapa Dia memaksudkan yang terbaik untuk setiap kita, dan mari kita responi dengan mawas diri, perbaiki diri, lihat apa yang Tuhan mau kita kerjakan, lakukan sesuai kehendak-Nya, dan sampai jumpa di rencana Tuhan yang besar, yang indah untuk kita nikmati bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu bahwa kerap kali sulit buat kami untuk percaya bahwa ketika kami tersakiti, Tuhan sayang sama kami.
Sulit Tuhan. Karena mungkin kalau kami boleh jujur, kami lebih senang kalau kami dimanja aja. Supaya semua yang kami mau bisa kami dapat. Supaya kami hidupnya baik-baik saja. Supaya kami happy saja dan semua nyaman. Tapi kami tahu, karena kasih-Mu yang besar, Engkau tidak akan membiarkan kami berada di tempat sebagaimana kami ada. Tapi Tuhan mau bawa kami ke tempat yang lebih baik. Tuhan punya rencana yang indah, yang besar buat setiap kami. Dan untuk kami boleh mengecap semua kebaikan-Mu itu, kami perlu melewati proses yang kerap kali menyakitkan. Tuhan, mampukan kami. Tuhan, tolong kami. Supaya kami diberikan kekuatan, kasih karunia, kesabaran, pemahaman, pengenalan akan Engkau yang lebih lagi. Supaya kami bisa masuk dan melihat rencana-Mu jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau setia mengiring Engkau. Karena Engkaulah tempat pengungsian kami, Engkaulah tempat perteduhan kami. Tidak ada tempat lain yang terbaik untuk kami berlari selain kepada Engkau. Karena di dalam-Mu ada kasih setia, di dalam-Mu ada pertolongan, di dalam-Mu ada kekuatan, di dalam-Mu ada jalan keluar buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Segala pujian kemuliaan kami kembalikan buat nama-Mu. Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada siang hari ini Tuhan kami boleh ada dalam rumah-Mu. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terlebih lagi kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Bapa, ubah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga setiap benih firman yang kami dengar ini boleh bertumbuh, berakar dan berbuah bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang menasihati kami, yang menghibur kami, yang memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan Kau menegur kami kalau kami salah, karena Engkau mengasihi hidup kami. Kami juga mengucap syukur buat pemeliharaan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan hidup kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Tuhan, kami sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Roh maut, kecelakaan, sakit penyakit, bahkan setiap rancangan orang jahat digagalkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat, rahmat, perlindungan daripada Allah Bapa, persekutuan kita dengan anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.